Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan yang karena kasih-Nya kita boleh jumpa iman dalam program kunjungan sharing dan penggembalaan atau yang dikenal dengan program Kusapa yang diselenggarakan oleh Gemim Betania Teling Tingkulo. Olehnya disampaikan selamat datang bagi sekalian kita dan selamat kita mengikuti acara ini. Segala sesuatu jika kita awali dengan doa, maka kita percaya akan berlangsung dengan baik dan dalam tuntunan Tuhan. Olehnya kita mengawali kegiatan ini, kita akan berdoa dan nanti doa akan dilayani oleh Penatua Sonia Walangitan. Namun Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang lagi menghadap Engkau. Kami patut menaikkan puji dan syukur lipat terima kasih karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan yang tetap senantiasa kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Bapa, Engkau sudah menyertai kami, di tengah-tengah kami menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau boleh lagi mempersatukan kami, mempertemukan kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Dalam rangkaian kami semua akan mengikuti program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Untuk itu Tuhan kami memohon, hadirlah Engkau di tengah-tengah program kami saat ini. Pimpin kami semua Bapa. Terlebih khusus kami mendoakan Tuhan untuk narasumber yang akan memberikan materi malam hari ini. Yang kekasih Ibu Pendeta Dr. Treasure Autombokan dan Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol MSI. Tuhan sertai mereka Bapa, Roh Kudus-Mu kiranya menyertai, bahkan memberikan kekuatan kepada mereka Bapa, hikmat kebijaksanaan dari surgawi, sehingga Tuhan mereka boleh memberikan materi untuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, sehingga dari acara program ini Tuhan, ada hal-hal yang baik yang boleh kami ambil untuk kami terapkan di pelayanan kami, di kolom kami masing-masing, bahkan pun di mana Tuhan tempatkan kami ada. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan acara pada malam hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa sembahyang syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan membaca Alkitab. Dan untuk bacaan Alkitab di malam hari ini, ada dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari kitab Lukas 12 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-59. Nanti akan Lukas 12 ayat 49 sampai 59. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan? Api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku. Sebelum hal itu berlangsung, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?
Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi pembahasan, dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator yang dikasihi Penatua Bapak Oi Kurnia Sega, Sarjana Hukum. Diundang dengan kasih. Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan khusus Jemaat Betania Tiling Tingkulu, tiba saatnya kita pada acara pokok, yakni pembahasan tema eksegese dan makna implikasi dari pembacaan kita dalam Lukas 12 ayat 49 sampai ayatnya ke 59 yang akan dibawakan oleh narasumber Pendeta Dr. Trace Tombokan, Master Teologia. Dipersilakan. Dari perikop Injil Lukas 12 ayat 49 sampai 59. Tema yang diangkat untuk membahas bagian ini adalah api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Dari tema ini yang juga kita akan pahami pada perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-191, tepatnya tanggal 12 Juni, maka yang dimaksudkan dengan tema ini adalah apa ini mengibaratkan atau mengidentikan tentang semangat, tentang penyucian, tentang kemurnian, dan juga dikaitkan dengan memampukan menilai zaman. Itu berkaitan dengan bagaimana orang percaya tidak hanya sekedar mengetahui tentang kebenaran dari Kristus, tetapi mampu menghadirkan dan melahirkan keputusan-keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan pemahaman imannya. Karena itu dari tema ini ada beberapa catatan yang akan kita pahami bersama. Yang pertama adalah perikop ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang bukan perdamaian tetapi pertentangan. Kemudian yang kedua adalah menilai keadaan zaman, dan yang ketiga adalah berdamailah dengan musuh. Dari 3 bagian ini kita akan belajar memahami yang pertama dulu. Kita perlu tahu siapa Lukas. Lukas ini bukan orang Yahudi. Dia asalnya dari Antioquia di Syria. Karena itu sasaran penulisan Injil Lukas, kalau kita membaca Lukas pasal 1, dikatakan ditujukan kepada Theophilus. Siapa Theophilus? Theophilus adalah satu gelar kehormatan di zaman itu. Theophilus juga dalam bahasa Yunani dari Theophilia yang berarti sahabat Allah, atau orang yang juga diartikan yang dicintai dan mencintai Allah. Seorang yang dikatakan terhormat dan dibukukan Injil Lukas yang terdiri
Jadi saudara-saudara, kita kembali pada penjelasan awal untuk memahami tentang kitab Injil Lukas. Tidak dapat dilepaskan dari siapa Lukas itu. Lukas itu adalah seorang dokter atau seorang tabib, tetapi dia juga adalah teman seperjalanan Paulus dalam rangka mengabarkan Injil Yesus Kristus. Lukas ini mencatat secara seksama, secara sistematis tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan dikatakan bahwa Injil Lukas ini adalah buku yang pertama dan kitab Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua. Lukas ini dikatakan bukan orang Yahudi, dia berasal dari Antioquia. Karena itu dia memiliki beberapa penekanan penting berkaitan dengan Injilnya. Antara lain dia menyoroti tentang kasih Allah untuk semua orang. Bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua adalah Lukas berpihak kepada orang-orang miskin. Dan juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ini kita lihat dari beberapa cerita yang cuma ada dalam Injil Lukas dan tidak ada dalam Injil-Injil yang lain. Lukas juga memberi penekanan penting tentang perempuan. Jadi di zaman itu perempuan dilihat sebagai masyarakat kelas 2, tetapi bagi Lukas menitik beratkan tentang peranan perempuan. Itulah sosok Lukas. Dan alamat penulisan surat Lukas ini adalah pada satu jemaat, di mana konteks jemaat itu menghadapi berbagai-bagai persoalan. Di antaranya berkaitan dengan parusia atau kedatangan Yesus, ada yang masih menantikan, tetapi juga ada yang ragu-ragu. Yang kedua adalah di sekitar tentang gereja dan negara. Lukas juga menyoroti hal itu, di mana hubungan gereja dan negara itu tidak bermusuhan, tidak terlibat dalam konflik. Jadi itu antara lain yang disoroti oleh Injil Lukas. Sekarang kita masuk pada perikop Lukas 12 ayat 49 sampai 59. Saya katakan tadi bahwa sebenarnya ada 3 bagian yang mau disampaikan oleh penulis Injil Lukas dalam perikop ini. Yang pertama bicara tentang bukan perdamaian tetapi pertentangan. Lukas mau menyampaikan bagian ini kepada murid-muridnya. Jadi sampai ayat 53 disampaikan atau ditujukan kepada murid-murid Yesus. Nanti mulai dari ayatnya yang ke-54 dikatakan ditujukan kepada orang banyak. Mari kita melihat dan memahami secara bersama tentang bukan perdamaian tetapi pertentangan. Kedatangan Yesus dikatakan dalam bagian ini adalah untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api yang disampaikan di sini juga bisa berkaitan dengan Injil Kristus, bahwa kehadiran Kristus dengan pemberitaannya adalah untuk membawa kabar sukacita bagi umat manusia.
Tetapi di pihak lain, bagi mereka yang menolak, yang tidak menerima api Injil ini, maka dikatakan akan membawa pertentangan, akan membawa perselisihan. Sehingga ada yang mengatakan api ini menunjuk pada api perselisihan. Walaupun saya katakan tadi bahwa api ini juga bisa menggambarkan penyucian dan pemurnian. Yang berikutnya, bahwa api yang membakar ini itu akan dimulai dari satu kelompok yang dikatakan keluarga. Keluarga orang Yahudi dikatakan ada suami atau ayah, ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada menantu perempuan. Jadi rupanya anak laki-laki ini membawa istrinya atau menantu perempuan ke dalam rumahnya. Sehingga kita bisa membedakan mengapa dikatakan dalam 5 orang ada pertentangan. Pertentangan atau perselisihan yang dimaksudkan di sini adalah antara bahwa orang-orang dalam satu keluarga ada yang menerima api Injil Kristus, ada yang menerima Injil, tetapi juga ada yang menolak. Jadi kehadiran Kristus, Injil Kristus yang mau digambarkan di sini adalah akibat kehadiran Injil Kristus membawa pertentangan. Tetapi bukan tujuan, tetapi akibat dari Injil itu ada pertentangan, ada ketidakdamaian. Hari ini saya katakan mari kita lihat antara yang menerima dan yang menolak. Jadi antara yang menerima dan yang menolak inilah timbul pertentangan. Inilah yang menimbulkan perselisihan. Inilah yang dimaksudkan api Injil yang membakar hati orang percaya. Jadi ada pertentangan di antara keluarga yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah bagian kita yang menyoroti tentang menilai sama. Saya katakan tadi ini ditujukan kepada orang banyak. Dari murid-murid Yesus kepada orang banyak. Rupanya ini ditujukan kepada orang yang dikatakan munafik. Orang yang pura-pura. Mereka tahu membaca cuaca waktu itu. Dikatakan ada awan yang datang dari Laut Tengah yang warna hitam. Dan dikatakan akan ada hujan, benar ada hujan. Akan ada angin dari selatan, maksudnya dari padang gurun yang kering, dan akan ada panas terik. Orang-orang di zaman itu, di zaman Lukas tahu persis bagaimana mereka memahami keadaan cuaca. Nah, di sini yang soal adalah bagaimana mereka melihat kehadiran Kristus. Mereka menunggu Yesus sebagai Mesias, mereka menunggu Mesias, tetapi mereka tidak menerima kehadiran Yesus. Mereka tahu sebenarnya ini kebenaran tetapi tidak diterima. Jadi sepertinya ada analogi. Jadi orang percaya juga diingatkan untuk menilai zaman. Zaman juga dalam konteks bahwa dikaitkan dengan kehidupan spiritual, kehidupan rohani. Dan yang ketiga adalah yang saya katakan berdamailah dengan musuh. Kita harus membangun perdamaian. Sebelum dikatakan akan diserahkan kepada hakim, akan diserahkan kepada pembantunya, akan dimasukkan ke dalam penjara.
Artinya bahwa perdamaian itu harus diusahakan sebelum terjadi dampak yang selanjutnya, akibat-akibat yang selanjutnya, maka berdamailah dengan musuh kita. Dalam konteks pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, maka kita melihat bahwa kehadiran Yesus seharusnya menyatukan kita, membawa perdamaian, meredakan berbagai konflik dan persoalan yang terjadi di sekitar kita, termasuk di tengah-tengah persekutuan jemaat kita. Jangan sampai api Injil Kristus yang kita nyanyikan tadi menyala, tetapi membawa dampak yang membuat kita melihat orang lain sebagai musuh. Kenapa bisa saja kita melihat orang lain sebagai musuh? Karena tolak ukur kebenaran bukan dari kata Alkitab, tetapi dari kata kita. Akan timbul pro dan kontra, ini yang menerima, ini yang menolak. Tetapi kalau semua menerima berita Injil, maka ada api Injil yang membakar, yang menyala, yang menghangatkan, dan bukan menghanguskan. Yang kedua adalah kita juga diingatkan bahwa berita Injil ini harus diterima dalam satu persekutuan keluarga. Jangan antara suami istri, antara ayah dan anak laki-lakinya, antara ibu dan anak menantunya timbul konflik dan persoalan. Kalau misalnya seperti itu terjadi di antara kita, kita yang merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-191, itu mengingatkan kita ternyata orang belum dewasa. Dewasa dalam melayani, dewasa dalam kehidupan kekristenan kita. Yang berikutnya, dikaitkan dengan menilai zaman, kita yang betul-betul percaya yang dimurnikan oleh Kristus, maka seharusnya kita dapat mengetahui ini realitas apa yang terjadi. Kalau orang-orang Yahudi zaman itu dikatakan munafik, dalam hal ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena orang tahu kebenaran tetapi tidak mau menerima kebenaran. Nah, dalam konteks kita sekarang adalah, apakah kita ingin disapa dengan orang yang munafik? Orang tahu kebenaran tetapi yang kita lakukan adalah kesalahan. Sehingga ada yang mengatakan suci di gereja tetapi ruci dalam hidup sehari-hari. Jadi apalagi kita berada dalam tanda kutip air samar. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, dimulailah zaman Roh Kudus, zaman gereja. Kita berada pada masa yang dikatakan parousia, masa penantian kedatangan Yesus kembali. Dan di masa ini kita harus sungguh-sungguh menunjukkan apa yang torang tahu, itu yang torang lakukan, bukan apa yang torang tahu, tetapi pura-pura nentau. Dan yang terakhir, implikasi dari bacaan kita adalah tentang berdamailah dengan musuh. Ada ungkapan yang sangat menarik yang mengatakan 1000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Artinya bahwa setiap hari siapapun dia, belajarlah membuka ruang hati kita untuk berdamai dengan orang lain. Di hari ulang tahun PI dan Pendidikan Kristen, yang kita utamakan, prioritaskan yang pertama adalah gaung pekabaran Injil harus mulai dari keluarga. Gaung pekabaran Injil harus mulai dengan persiapan pendidikan anak-anak kita. Orang dulu mengenal istilah kakus kang.
Orang dah siap-siap rupa-rupa macam-macam, keluar doi banyak-banyak, padahal berakhir di kakus. Tetapi yang harus kita ajarkan sekarang adalah orang mempersiapkan saving, menabung, melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita menuju kampus. Pendidikan yang harus kita utamakan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah pekabaran Injil selalu dikaitkan dengan pendidikan Kristen. Riedel dan Schwartz membawa orang Minasa mengalami transformasi, reformasi hidup dari penyembah dalam tanda kutip opo-opo, kini menjadi penyembah kepada Allah yang hidup dalam Kristus. Sarananya adalah pendidikan. Karena itu orang masih baru punya satu sekolah TK, tetapi kita punya banyak pekerjaan rumah untuk pendidikan anak-anak kita. Mari kita kedepankan itu untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang tahu, berarti banyak yang akan melakukan kebenaran. Saya kira seperti itu. Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan buka sesi tanya jawab yang akan dibuka dalam 2 sesi. Yang pertama terkait dengan pertanyaan terkait tema dan eksegese, dan yang kedua terkait dengan pertanyaan untuk makna dan implikasi firman. Dipersilakan kepada jemaat maupun rekan-rekan pelayan khusus untuk dapat bertanya saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada yang ingin kami tanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan, terutama menyangkut pemilihan tema mingguan Api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Kita tahu bersama bahwa makna api ini bisa bersifat negatif, bisa juga positif. Kalau negatif, orang kadang-kala menyampaikan jangan bermain api kalau takut terbakar. Dan dia itu juga, api juga itu, kalau dia bakar hutan berarti itu sifatnya negatif, atau bakar rumah. Tetapi kalau dia pakai untuk masak atau kegiatan penerangan dan lain sebagainya, maka itu bermakna positif. Nah, di pembacaan di dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 59, Yesus, temanya itu Yesus pertentangan ke apa itu, lupain. Dan temanya itu Yesus membawa pemisahan. Nah, kaitan dengan disampaikan tadi, sebetulnya kan selalu kalau kehadiran Yesus itu adalah untuk mendamaikan. Tapi ini temanya itu atau judul pembacaan menyangkut pertentangan, ataupun tadi sudah disampaikan pemisahan. Nah, yang kami ingin tanyakan itulah, dari judul ini apa hubungannya dengan api Injil yang memurnikan? Terkait dengan apa yang juga kami sampaikan bahwa api itu bisa bersifat negatif ataupun bersifat positif. Saya kira cuma itu, terima kasih. Ya, saudara-saudara, tentang tema mingguan. Jadi memang kalau Gereja Masa Injil di Minasa menyusun tema ini 1 tahun sebelumnya. Dan biasanya tema ini selalu mengandung nada positif. Selalu mengharapkan bahwa dari tema ini ada sesuatu yang akan dibaharui, ada sesuatu yang akan dikerjakan, ada hasil yang terbaik yang kita harapkan ketika firman ini ditaburkan. Jadi memang kalau kita melihat
dari Injil Lukas 12, secara khusus ayat 49 sampai 53, kita melihat bahwa konotasinya sepertinya negatif. Jadi kedatangan Yesus akan mendatangkan pertengkaran, 3 melawan 2 dan sebaliknya. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Apakah itu sesungguhnya maksud kedatangan Yesus? Bukankah Injil yang disampaikan tadi, Evangelion, itu dari kata Yunani yang artinya kabar sukacita. Jadi kabar sukacita, saya katakan tadi, Injil itu adalah keselamatan, kabar sukacita bagi semua manusia. Yang soal ini kenapa Tuhan Yesus dalam pengajaran kepada murid-muridnya sampai ayat 53 ditujukan kepada murid-muridnya, ayat 54 dan seterusnya ditujukan kepada orang banyak, adalah untuk membekali murid-muridnya bahwa apa orang bisa bilang konsekuensi, atau orang boleh bilang dampak, atau bisa kita katakan bahwa dalam pemberitaan Injil kebenaran tentang Yesus, saya katakan tadi akan ada 2 pihak. Yang pertama pihak yang menerima, dan yang kedua adalah pihak yang menolak. Karena itu kedatangan Yesus yang menghadirkan damai sejahtera yang kita katakan shalom akan menjadi shalom bagi yang menerima, tetapi akan menjadi dalam tanda kutip tidak membawa sukacita bagi yang tidak menerima. Bagi yang menerima Kristus, bagi orang Farisi, ahli Taurat dan seterusnya, itu tidak sebagai shalom. Jadi hal ini yang dilihat sebagai satu pertentangan. Tetapi saya katakan tadi, dari hal-hal seperti ini, tim kerja MTPJ boleh melihat kalau demikian apa yang diharapkan. Apakah yang harus kita sampaikan kalau demikian bahwa harus ada 2 konflik dalam hidup bergereja? Tidak. Tetapi yang harus dilihat bahwa ketika ada konflik, maka api Injil Kristus akan betul-betul memurnikan ini orang yang sungguh-sungguh percaya. Ini hidup warga jemaat. Jadi sasaran kita adalah pada hal yang positif. Bahwa perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang dengan tema beritakanlah Injil kepada segala makhluk, paling tidak akan memurnikan orang yang sungguh-sungguh percaya, dan yang kedua adalah membuat kita menjadi orang yang antisipatif, belajar melihat tanda-tanda zaman. Kenapa orang pakai lambang burung manguni? Burung manguni itu mampu melihat dalam kegelapan. Telinganya sangat tajam. Dia tahu bencana atau bahaya yang akan datang. Orang percaya harus mampu mengenal dan melihat tanda-tanda zaman. Sehingga kita mampu memprediksinya dan mampu memutuskan keputusan yang tepat. Sama dengan ayat berapa tadi? Sebelum pergi ke pengadilan, berdamailah dengan saudara. Jadi saya pikir dari 2 persepsi yang saya katakan tadi, maka gereja kasih pesan positif. Dan pesan inilah yang akan kita terus sampaikan dan lanjutkan. Kita tidak akan mengatakan bahwa kalau demikian permusuhan itu baik, tidak. Pertentangan itu baik. Tetapi api Injil Kristus akan betul-betul memurnikan, menyatukan kita untuk orang sebagai gereja mampu baca tanda-tanda zaman. Orang-orang soleh sekuler, apa yang harus kita bangun di gereja ini? Pendidikan kita, pembinaan kita.
Orang-orang mulai melupakan kebenaran yang sejati. Mari kita kembalikan pada Injil yang sebenarnya. Itu pesan positif yang mau disampaikan oleh gereja berkaitan dengan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab yang kedua terkait dengan masih ada untuk pertanyaan terkait dengan tema. Ini kita sudah masuk ke sesi yang kedua untuk pertanyaan tentang makna dan implikasi firman. Dipersilakan, Penatua kolom 1. Diberikan kesempatan untuk 3 penanya untuk sesi yang kedua ini supaya bisa tampil di depan untuk menghemat waktu. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf Ibu Pendeta, cuma sekedar tambahan. Jadi memang ayat 1 sampai 3 mengenai Ibu bilang itu judul, apalagi judulnya Yesus datang membawa pertentangan, itu jelas. Karena sejak Yesus lahir datang ke dunia, ada yang marah, Herodes, ada yang senang, ada yang gembira seperti orang Majus, ada yang tidak peduli seperti orang Farisi, dan sudah terkotak-kotak memang sampai keluarga. Dan terus terang sampai saat ini saja masih ada pertentangan mengenai Yesus. Kita tidak bisa pungkiri itu. Memang Yesus datang membawa damai, yang dimaksudkan sini damai antara Allah dengan manusia, bukan antar manusia. Jadi Yesus datang di antara manusia, terjadi pertentangan karena dosa. Begitu. Dan kemudian mengenai api Injil ini, ayat 49 seperti yang Pak Novi sampaikan. Kalau membaca secara jelas sedikit itu, menurut kami itu adalah merupakan penghukuman yang tentu saja juga didahului dengan ujian. Karena iman rupa maspe ini diuji dengan api. Dan di sini penghukuman bagi orang karena kita diberi 2 pilihan, mau percaya Yesus atau nyanda. Walaupun sampai sekarang orang, itulah gunanya kusapa ini, supaya nyanda ada pertentangan di antara orang. Tapi tidak bisa dipungkiri, nyanda pernah habis itu pertentangan. DP contoh 1 ayat saja, banyak penafsiran. Yang dengan kata halus ya tentu pertentangan itu. Mungkin cuma itu tambahan, mohon maaf Pendeta. Bukan saya tunjung pandai, cuma karena ini sharing tuh Pendeta. Ya, terima kasih banyak. Oke, diberikan kesempatan lagi. Penatua kolom 10, Prof. Ari. Terima kasih. Jadi bacaan kita di minggu depan ini sebetulnya sangat urgen bagi orang dalam memperingati Hari Pendidikan Kristen dan Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Memang kalau api Injil ini digambarkan seperti api yang di atas 100 derajat membakar benda, itu seperti memurnikan emas. Jadi makin panas, mau dapat tuh emas yang murni.
sama dengan torang. Kalau begitu di implikasi dalam kehidupan torang, memang torang pe iman akan diuji. Siapa yang mau bertahan mengimankan Kristus masuk surga. Mar siapa yang melahirkan permusuhan, pertentangan, itu diakibatkan atau bersumber dari hikmat, kebodohan, bebal, jadi bebal, bodoh. Nah, oleh sebab itu dikaitkan dengan pendidikan Kristen, memang orang supaya mendapat pengertian dan hikmat, mustika itu ada pendidikan. Jadi mustika itu jadi jembatannya adalah pendidikan supaya dia keluar dari pertentangan, permusuhan, kebebalan, kebodohan. Nah, oleh sebab itu orang itu memperingati hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, torang sebagai implikasinya kepada torang sebagai orang-orang tua, jangan lupa tuh anak kasih sekolah, jangan lupa tuh anak torang didik supaya keluar dari kebodohan, keluar dari kebebalan, tapi dia akan mendatangkan sukacita. Iman itu tetap mengimankan Kristus, Injil tetap ada, dan damai, shalom ada di tengah-tengah orang pe keluarga. Makasih. Saya kira cukup 2 pertanyaan tadi dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita. Dipersilakan. Oh, silakan. Yang terakhir ya, karena kita masih ada 1 pembahasan lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau mau lihat memang ini pemilihan tema di minggu ini. Kalau bicara tadi menyambung lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Penatua Nolfi Tolmewo. Kalau bicara tentang api Injil, api yang mungkin kita pelajari di sini bicara tentang Injil. Yesus Kristus mengartikan bahwa itulah Injil yang disampaikan. Tetapi di sini kalau mau dibaca memang banyak yang terjadi bahwa pada saat api ini disampaikan, Injil yang disampaikan, malahan akan terjadi pemisahan di sini. Pemisahan dan juga yang menarik di sini tentang menilai saman. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pada waktu orang-orang pada zaman itu yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini, orang mampu menilai saman dalam artian kalau mau jadi hujan, orang tahu oh ini akan hujan karena dari gelap. Yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana kita mau sampaikan tentang api Injil ini dengan menilai saman ini, pendeta. Dengan menilai saman dan dengan apa yang terjadi ini, karena kalau di sini ada dikatakan bahwa hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai saman ini? Kalau kita baca juga tadi, hai orang-orang munafik ini ditujukan juga kepada orang-orang yang tahu tentang hukum Taurat, orang-orang yang tahu tentang firman. Tetapi orang tahu bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan, tetapi di satu sisi orang juga mau orang pejabatan itu hilang. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana orang memberitakan Injil ini dengan penuh kepastian, dengan penuh keberanian. Jadi nyandak mau pusing
dalam kondisi apapun, kalau memang itu sesuai, kita harus katakan sesuai dengan Injil yang ada. Jadi hanya itu, Pendeta. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber. Dipersilahkan. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menyusun tema, kita tidak akan mengangkat hal-hal negatif, tetapi kita akan mengkomunikasikan pesan-pesan positif yang membawa perubahan. Jadi memang dalam konteks Injil Lukas, bahwa Yesus datang membawa pemisahan, api itu ada tafsiran yang lain mengatakan bahwa api itu bukan api Roh Kudus, tetapi juga ada yang menggambarkan bahwa api itu adalah api penyucian. Jadi saya mengajak kita untuk melihat dari sisi pandang ini. Marilah kita melihat dalam konteks hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen, kita hendak memberi makna teks ini sebagai pesan untuk jemaat. Bacaan ini adalah sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jadi itu menyatakan kepada kita bahwa ada dua hal yang saya ulang-ulang katakan tadi, ada dua hal yang terjadi. Bagi yang menerima dan bagi yang menolak. Yesus datang adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Kita melihat dari salib yang arahnya vertikal adalah perdamaian antara Allah dan manusia, dan horizontal antara manusia dengan sesama. Jadi pada hakikatnya inilah yang kita katakan kedatangan Yesus membawa kedamaian. Tetapi pada satu pihak kita tidak dapat pungkiri bahwa kedatangan Yesus membawa pertengkaran. Juga terjadi dalam keluarga. Tapi juga dapat kita pahami bahwa kalau kita melihat dari dua hal ini, kita juga dapat melihat ada kesinambungan toh antara api, antara menilai atau membaca saman, dan yang ketiga adalah berdamai dengan musuh. Yang pasti bahwa kita bisa melihat ada satu garis merah di situ. Kalau kita melihat dari pesan positif tentang api Injil Kristus. Jadi pesan positif kita yang saya katakan berulang-ulang tadi bahwa pesan negatif yang mau disampaikan tentang pertentangan menjadi pesan positif kita dalam konteks kita di sini. Kita tidak boleh bertentangan, kita tidak boleh berkonflik. Orang tahu ini realitas zaman. Realitas zaman menuntut kesungguhan orang percaya. Tidak sekedar tahu ini situasi apa, tetapi apa yang harus kita lakukan. Dan ruang yang harus kita lakukan adalah mulailah dengan ruang pengampunan bagi yang lain. Jadi kalau kita melihat dari sisi pandang seperti ini, kita akan melihat keterkaitan satu sama lain. Karena itu saya katakan pesan kita adalah pesan positif. Misalnya begini, ketika misalnya kita bicara tentang kemarahan, kebencian dalam satu konteks, apakah orang mau suruh orang mau marah, atau apakah kita harus mengganjurkan orang membenci? Tidak. Di balik pesan-pesan yang kita lihat ini, mari kita lahirkan pesan-pesan positif. Dan inilah yang harus kita bawa sekali lagi dalam rangka pesan firman kita di hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen.
Jadi konteksnya juga bisa kita melihat apakah api itu sebagai penyemangat, apakah api itu adalah membakar, menyucikan hati kita, apakah api itu menunjuk pada penghukuman kekal. Itu bisa saja seperti itu. Tetapi mari kita satukan pesan positif kita bahwa perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen harus menjadi api Injil yang membuat orang semakin panas semakin murni. Emas semakin dipanas semakin murni. Dan dengan kemurnian iman orang tahu kalau demikian ini tanda-tanda sama. Orang Kristen harus melihat bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita harus menghadirkan kerajaan Allah di bumi ciptaan Tuhan ini. Karena itu pesan akhirnya adalah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi demikian, terima kasih untuk masukan-masukan, tanggapan-tanggapan positif, termasuk juga dalam sharing kita ke depan, karena kita percaya bahwa kita saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih. Demikianlah pembahasan yang pertama dalam Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59 dengan tema Api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman.